Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar online kali ini dan saya sangat bersyukur sekali ternyata peminatnya cukup banyak meskipun misalnya em, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ya, mengorbankan waktu untuk kegiatan-kegiatan di rumah atau mungkin di kantor. Dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait presentasi saya studi gratis di Finland. Oke, saya langsung aja share screen. Oke, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada 4 orang. Yang pertama adalah CEO kami, itu adalah Mr. Sam Lee, dan saya sendiri Mr. Zen sebagai program manager. Kemudian di bawahnya ada Pihla. Pihla ini adalah senior teacher kita dari Finnish. Dan kemudian di sampingnya ada Kevin La. Kevin La ini adalah Finnish teacher yang menghandle student-student yang sekarang ini sedang belajar di kantor kami. Kebetulan kantor kami ada di Pluit, di Jakarta Utara, jadi silakan buat Bapak Ibu yang mungkin tinggal di Jakarta atau di sekitarnya bisa langsung mampir ke kantor kami untuk bertanya-tanya lebih jauh, lebih detail tentang program kami studi di Finland. Oke, saya akan menjelaskan agenda yang akan kita lalui untuk pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah introduction tentang Finance Future Indonesia. Nah, kebetulan Finance Future ini di Indonesia itu baru berdiri di bulan Januari tahun ini, 2025. Tapi kita punya banyak kantor perwakilan yang sudah berjalan lama dan kantor kita pusatnya ada di Finland. Dari sejak tahun 2020 kita berdiri. Kantor kita ada di beberapa negara. Dan program yang kita punya adalah program high school dan vocational. Nah, ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk pertama presentasi kali ini, kemudian dilanjutkan presentasi dari Ana. Nah, Ana ini adalah alumni Finance Future yang pertama, angkatan pertama. Dia berasal dari Vietnam. Terakhir kita lanjutkan dengan interview tanya jawab dengan Ana sebagai alumni kita yang pertama dan juga dengan saya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan tentang studi gratis di Finland. Tentu Bapak Ibu penasaran, apa sih yang dimaksud dengan studi gratis di Finland? Jadi kalau Bapak Ibu searching di internet tentang pendidikan terbaik di Indonesia, di dunia, itu jawabannya kalau di Google selalu Finland. Nah, kenapa Finland jadi negara yang terbaik dalam hal pendidikan? Memang karena sistemnya memberikan pendidikan yang terbaik. Dan kemudian pendidikan ini diberikan bukan hanya untuk mereka yang menjadi penduduk Finnish aja, tapi juga termasuk international student yang belajar di sana itu semuanya mendapatkan free study atau studi gratis. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mampu berbicara dalam bahasa Finnish atau mampu berbahasa Finnish. Itu aja syaratnya. Itu adalah persyaratan yang ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Finland. Nah, ini perkenalkan saya Mr. Zen, nama saya sebenarnya Muhammad Fauzan. Di sini saya sebagai Education Program Manager Finance Future Indonesia. Dulu saya pernah mendapatkan master dari McGill University, kemudian mendapatkan beasiswa master lagi di Birmingham University, dan dilanjutkan master berikutnya di Australia. Jadi saya mendapatkan beberapa kali master di Melbourne untuk yang terakhir kalinya. Dan saya merasakan bahwa ternyata memang pendidikan di luar negeri ini sangat-sangat penting sekali, terutama untuk masa depan kita, terutama Bapak Ibu dan juga mungkin anak-anak yang mereka sudah merasakan pendidikan di luar negeri, itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang Finance Future. Jadi, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Finance Future ini adalah perusahaan atau konsultan pendidikan yang berdiri di Finland. Jadi ini adalah milik perusahaan Finland. Perusahaan ini mempunyai kantor representatif di beberapa negara. Jadi yang so far berjalan itu ada di Afrika, kemudian Bangladesh, Brazil, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Myanmar, Thailand, Turki, Vietnam, dan Indonesia. Nah, termasuk salah satu Vietnam. Vietnam ini termasuk kontributor paling banyak juga ya untuk Finance Future yang mereka mengirimkan student ke Finland. Oke, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, mungkin before I continue my presentation, I think we have here a guest speaker whose name is Anna. Would you please introduce yourself, Anna? Because you are one of the first alumni of Finance Future. Would you please to introduce yourself?
Yes, absolutely. Hi, everyone. It's great to be here Okay. today. This is Anna, one of the first alumni from Vietnam, and I think she will present a lot of experience about life, study, and also work in Finland after having my presentation. Okay. Okay, let me continue my presentation again. Okay, next ya. Oke, saya akan jelaskan tentang Finance Future Indonesia. Tadi di awal saya sebutkan bahwa Finance Future ini sebenarnya berdiri kalau di Indonesia itu yang paling terakhir dari beberapa kantor perwakilan yang ada di beberapa negara. Nah, kalau kita di Indonesia ini baru ada tuh di tahun 2025 bulan Januari kemarin. Nah, untuk program kita ini sangat menarik sekali karena apa? Program ini sangat membantu buat mereka yang ingin melanjutkan studi di sana karena buat mereka yang bisa berbahasa Finnish itu bisa mendapatkan studi gratis, bukan hanya di high school, bukan hanya di vocational school aja, tapi ketika nanti studentnya itu menyelesaikan vocational maupun high school, dia bisa melanjutkan S1, S2, bahkan S3 secara gratis. Itu yang menjadi kelebihan negara Finland. Untuk service yang kita berikan, itu sebetulnya bukan hanya terbatas pada pemberian kursus bahasa aja. Karena di sini kita juga memberikan servis-servis yang lain, ya terutama dalam hal konsultasi belajar di luar negeri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu akan menentukan pilihan jurusan misalnya, nah itu kita akan membantu study counseling yang sesuai dengan passion maupun mungkin pengalaman kerja atau mungkin background Bapak Ibu sebelumnya. Nah, ini penting sekali supaya nanti pada saat menempuh studi di sana, baik itu high school maupun vocational itu betul-betul mempunyai semangat yang tinggi dalam belajarnya. Itu yang paling penting. Kemudian kita juga membantu dalam hal aplikasi student visa. Nah, ini juga penting karena nanti prosesnya itu akan secara komprehensif, bukan hanya belajar bahasa, tapi kita juga akan memberikan counseling visanya. Kemudian kita juga memberikan departure briefing. Jadi nanti ketika student itu sudah menyelesaikan proses belajar, kemudian aplikasi sekolahnya, kemudian mendapatkan visa, maka nanti terakhir kita akan berikan departure briefing, apa saja yang nanti harus dipersiapkan oleh student sebelum berangkat ke Finland. Nah, kemudian pada saat pendaftaran, itu nanti kita langsung apply-kan beberapa sekolah sekaligus. Jadi nanti tidak satu persatu, karena dikhawatirkan nanti akan makan waktu lama. Jadi ketika kita apply-kan, baik itu untuk program high school maupun vocational, itu dilakukan secara bersamaan beberapa sekolah sekaligus. Nah, nanti mana yang menerima sekolah, yang menerima Bapak di sekolah tersebut, nanti baru kita tentukan sekolahnya itu. Kemudian kita juga memberikan pendampingan studi selama di sana. Jadi kalau misalnya nanti Bapak, Ibu atau anaknya mengalami kendala belajar, nah itu bisa ditanyakan atau dikonsultasikan kepada tim kami. Karena servis yang kita berikan itu tidak hanya terbatas pada persiapan saja. Ketika nanti student di sana mengalami kendala atau mengalami masalah apapun, itu bisa dikonsultasikan kepada kami dan kita siap membantu untuk hal tersebut. Kemudian kita juga nanti akan konekkan beberapa student yang belajar dari Finance Future dengan komunitas kita yang ada di sana. Karena kita itu mempunyai banyak sekali student-student yang belajar melalui Finance Future. Bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya di Vietnam aja, tapi juga dari beberapa negara. Nah, itu nanti kita kita kumpulkan di situ, kemudian dilakukan sharing pengalaman. Ini penting sekali karena rata-rata student yang berasal dari luar negeri mempunyai kendala hal yang sama. Biasanya masalah itu adalah di bahasa. Nah, itu nanti ini akan menjadi media yang sangat penting untuk saling bertukar pikiran. Nah, ini adalah salah satu penghargaan yang diterima oleh Finance Future. Ini kebetulan penghargaan ini diberikan di level Asia Pasifik dan kita termasuk top 10 brand ya. Jadi 10 brand terkemuka di Asia yang itu diberikan oleh Institut Penelitian Ekonomi Asia. Tapi kita justru mendapatkan top 1 brand, the first brand jadi brand inspirasional itu diberikan langsung oleh Asia Enterprise Association Asia. Ini kebetulan diberikan di Vietnam karena memang Vietnam ini termasuk markas atau headquarter kita yang ada di Asia. Oke, nah kalau berbicara tentang pendidikan di Finland, banyak sekali benefit yang kita dapatkan di sana ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau mungkin anaknya
sudah bisa berbahasa Finnish, maka benefit yang didapatkan itu banyak sekali. Bukan hanya mendapatkan studi gratis di sana, baik itu baik studennya maupun anak-anaknya yang ikut orang tuanya di sana. Jadi nanti akan saya jelaskan di sini. Ada dua program. Yang pertama kan high school. Kalau yang high school itu yang berangkat adalah anaknya aja, tapi dia tidak bisa membawa orang tua maupun adiknya. Kemudian program yang kedua adalah vocational. Nah, kalau vocational itu yang berangkat adalah student, walaupun dia sebagai orang tua ya, tapi kalau misalnya student itu sebagai orang tua, maka bisa membawa anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu juga termasuk mendapatkan studi gratis. Ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain pada umumnya. Karena apa? Studi gratis di sini bukan hanya terbatas pada jenjang pendidikan tertentu. Let's say anaknya itu misalnya pendidikan terakhirnya adalah SD, maka nanti bukan hanya SD aja yang dia dapatkan. Ketika nanti dia sudah bisa berbahasa Finnish, bahasa Finland, maka dia akan terus mendapatkan kesempatan studi di jenjang berikutnya, SMP, SMA, S1, S2, bahkan S3. Itu kelebihan dari negara Finland. Dan kalau di Finland itu tidak ada yang namanya private schools, ya, tidak ada yang namanya private universities. Semuanya itu milik pemerintah, semuanya negeri. Jadi ini yang membuat akhirnya beberapa agensi di beberapa negara, bukan hanya di Indonesia aja, kesulitan untuk mengadakan kerjasama dengan mereka karena mereka tidak memberikan tujuan mereka tidak profit oriented. Mereka benar-benar memberikan kesempatan yang sama kepada semua international student termasuk juga Finnish citizen. Jadi tidak profit oriented seperti private universities. Itu yang berbeda. Nah, makanya karena ini semuanya pelayanan sama, kualitasnya sama, maka di sana itu sangat equal sekali. Tidak ada yang namanya sekolah top, paling top atau mungkin private di sini paling favorit, tidak ada. Semuanya mempunyai kualitas yang sama, mempunyai pelayanan sama. Dan yang membedakan adalah di sana untuk menjadi guru baik itu di level SD sampai SMP itu minimal harus master degree. Nah, itu berbedanya luar situ. Makanya kalau kita bandingkan pendidikan di Finland dengan di Indonesia itu sebenarnya bukan tandingannya, ya. Karena kalau di sana minimal untuk SD sampai SMP aja master degree. Kalau SMA minimal double master. Nah, itu tujuannya adalah untuk menjaga kualitas pendidikan di sana. Nah, kalau untuk bekerja bagaimana? Nah, kalau untuk bekerja semuanya itu sebaiknya dalam bahasa Finnish. Walaupun memang ada beberapa perusahaan yang mereka menerima employee dalam bahasa Inggris, tapi ini sangat sedikit sekali. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sebagai student, orang tua sebagai student di sana dan bisa berbahasa Finnish, maka ini akan membuka kesempatan bekerja yang lebih luas. Itu perbedaannya di situ. Dan satu lagi benefit yang mungkin Bapak bisa rasakan, Bapak Ibu rasakan, yaitu permanent residence. Ini umum terjadi di beberapa negara yang lainnya juga. Minimal untuk bisa menjadi permanent resident di sana itu tinggal 5 tahun. Nah, ini kalau di Finland peluangnya masih sangat besar sekali. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan negara-negara lain yang selama ini menjadi study destination, let's say misalnya Australia atau Kanada, itu sekarang sudah susah untuk menjadi permanent resident. Kenapa? Karena mereka sudah sangat bludak sekali, overload, ya. Jadi persaingannya luar biasa ketat. Nah, sementara di Finland ini masih sangat terbatas. Makanya ini adalah kesempatan, peluang besar buat Bapak Ibu ketika nanti selesai vocational atau mungkin high school, silakan lanjut lagi nggak masalah. Jadi stay longer bisa melalui jalur pendidikan lagi untuk entah itu S1, entah itu S2 maupun S3. Atau bisa melalui program kerja, ya tentunya melalui working visa. Itu nanti ada beberapa jalur yang bisa Bapak tempuh setelah menyelesaikan high school maupun vocational. Nanti akan dijelaskan oleh Ana, ya. Ana sebagai salah satu alumni dari Vietnam, dia juga lanjut tinggal di sana. Jadi selesai high school di sana, dia tidak berhenti, dia lanjut kuliah di sana. Nanti akan di-share oleh beliau. Oke. Berikutnya saya akan jelaskan tentang partner sekolah kami. Jadi kita sebagai perusahaan yang sudah mapan di sana dan dipercaya oleh banyak sekolah baik itu high school maupun vocational, student-student kita itu lebih diprioritaskan untuk diterima di sana. Kenapa? Karena memang perusahaan kita sudah terbukti melahirkan banyak student-student yang cukup mahir dalam bahasa Finnish. Artinya mereka cukup efektif belajar bahasa Finnish. Nah, kalau di tempat kita itu gurunya
so far itu masih semuanya masih native, semuanya native. Jadi tidak ada yang sebetulnya dia sambil belajar kemudian mengajar, nggak ada. Jadi native orang-orang yang lahirnya di Finland, kemudian dia dibesarkan di Finland. Nah itu akan sangat meyakinkan sekali dan memudahkan student untuk bisa belajar secara efektif seperti itu. Nah beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu orang tua yang menelpon saya waktu itu. Dia berusaha untuk mengaplikan langsung anaknya ke 2 sekolah di Finland. Karena dia mendapatkan B1.1 dari salah satu lembaga kursus ya, itu secara online. Ternyata dua-duanya ditolak. Nah itu karena apa? Karena memang lembaganya tidak diakui. Jadi tidak semua lembaga kursus bahasa Finnish itu mengakui keabsahan sertifikat bahasa Finnish. Nah kalau Finnish Future itu sangat diakui sekali. Apalagi kalau Bapak lihat di Google, siapa foundernya Finnish Future, itu pasti Bapak sudah mengenal namanya Peter. Peter itu adalah foundernya Angry Birds. Ya kalau Bapak lihat Angry Birds itu foundernya adalah Peter. Itu sama foundernya kita juga Finnish Future. Dan insya Allah nanti pas bulan Mei, akhir Mei, beliau akan kita undang datang ke Indonesia dan nanti akan kita pertemukan dengan duta besar kita, ambasador Finland. Nanti akan kita expose melalui media-media yang hadir di tempat kami. Jadi Peter itu akan hadir di bulan akhir Mei kalau nggak salah. Ya akhir Mei mudah-mudahan. Nanti akan ada juga duta besar yang hadir di acara tersebut. Dan ini adalah jaringan mitra kita, beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Nanti company partner ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita akan menghubungkan student-student yang belajar dari Finnish Future untuk bekerja di perusahaan yang kerjasama dengan kita. Itu yang paling penting sekali. Jadi nanti informasi lowongan kerja itu nanti akan bisa diakses langsung oleh student-student kita. Jadi nanti mudah-mudahan ini sangat membantu sekali karena rata-rata student kita yang belajar di luar negeri, bukan hanya di Finland ya, di luar negeri manapun, itu biasanya tujuannya bukan hanya studi aja, tapi mempunyai tujuan lain, rata-rata bekerja, terutama untuk yang vocational atau yang studentnya itu sudah adult, ya itu. Tapi nggak masalah, memang itu hal yang terjadi di mana-mana ya, itu hal yang lumrah, nggak masalah. Nah ini semuanya tidak terlepas dari apa yang terjadi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengikuti hashtag terakhir ini, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, hashtag yang sangat terkenal saat itu apa? Indonesia kabur aja dulu, ya kan? Kemudian Indonesia gelap. Nah ini sebetulnya terjadi bukan hanya di Indonesia aja Bapak Ibu. Ini juga terjadi di beberapa negara Asia yang lainnya, terutama negara-negara berkembang. Mereka tentunya ingin mendapatkan akses pendidikan yang menarik, yang gratis, kemudian yang berkualitas, itu wajar. Nah di Indonesia mungkin beberapa sekolah, ada beberapa sekolah internasional itu sudah menyediakan pendidikan yang berkualitas. Tapi ingat, berkualitasnya pendidikan di Indonesia, meskipun itu levelnya international school di Indonesia, itu bayarannya hampir sama dengan biaya yang kita charge di sini. Nanti akan saya bahas di pembahasan biaya ya. Itu bisa dapat habis ratusan juta kalau misalnya Bapak Ibu menyekolahkan anak di international school di sini. Jangankan international school, untuk private school aja itu sudah bisa ratusan juta hanya untuk level high school. Apalagi kalau misalnya levelnya university. Sementara kalau Bapak Ibu mengirimkan student ke Finland, memang ada biaya besar di awal. Tapi setelah itu anak Bapak Ibu mendapatkan free study. Bukan hanya nanti di high school, bukan hanya nanti di vocational school aja, tapi nanti lanjut sampai S1, S2, dan S3. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa ratus juta yang dihabiskan untuk menyekolahkan anak dari SMA sampai S3. Nah itu harus dipertimbangkan nanti sebelum memutuskan tujuan ini. Saya rasa bukan bandingannya. Kalau Bapak Ibu sudah siap dengan dana itu, saya rasa nanti akan banyak investasi yang bermanfaat, bukan hanya untuk masa depan anak itu sendiri, tapi juga untuk masa depan Bapak Ibu semuanya. Nah, Finland ini adalah negara yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang tadi. Yang katanya Indonesia gelap atau mungkin negara gelap dan mereka ingin kabur aja dulu. Finland adalah salah satu negara yang memberikan solusi tersebut. Karena mereka sebetulnya kekurangan student juga. Mereka kekurangan pekerja, terutama di bidang tertentu ya. Kalau di sana ada beberapa bidang
yang sangat kekurangan itu seperti nursing, kemudian ada juga hospitality, ada juga culinary. Nah, itu adalah tiga bidang yang sangat high demand, ya. Nah, harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak perlu berpikir panjang untuk memutuskan menyekolahkan anaknya atau mungkin membawa anak-anaknya studi ke sana. Itu ya yang paling penting. Nah, sekarang saya akan lanjut lagi untuk materi berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara high school dengan vocational school. Nah, kalau untuk high school, saya akan jelaskan dulu di high school. High school ini untuk mereka yang lulusan SMP, ya. Tapi bukan hanya SMP saja, Bapak Ibu. Kalau misalnya anak Bapak Ibu itu masih di kelas 1, kemudian dia tidak ingin melanjutkan SMA-nya, itu bisa drop out, ya. Kemudian memutuskan untuk mengambil program ini, asalkan usianya tidak lebih dari 18 tahun. Karena beberapa student kami, terutama di Vietnam ya, itu ada yang dia sudah menjalani SMA-nya itu di kelas 2. Tapi karena dia tertarik mengikuti program Finland dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini, maka dia rela drop out dari kelas 2 kemudian join di program ini. Karena usianya masih di bawah 18 tahun. Nah, jadi untuk usia ini berkisar dari 14 tahun sampai 18 tahun. Itu bisa mengikuti program high school. Nah, tujuannya apa? Yang disiapkan itu bukan hanya menyelesaikan high school aja. Oh iya, saya sambil jelaskan untuk yang vocational sekalian aja deh. Jadi kalau untuk yang high school itu 14 sampai 18 tahun, sementara untuk vocational school itu 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu semuanya, karena rata-rata kalau Bapak Ibu mungkin ya sudah terbiasa shopping atau mungkin shopping informasi tentang pendidikan di luar negeri, dari beberapa agensi yang ada di Indonesia, Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa gap year itu selalu menjadi masalah ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Itu yang paling sering jadi masalah di situ. Nah, rata-rata mereka kalau sudah gap year-nya terlalu tinggi, itu sulit untuk mendapatkan visa. Ini berbeda dari Finland. Finland mereka sangat masih welcome, walaupun usianya itu sudah adult. Itu yang berbeda Bapak Ibu. Makanya vocational school itu mulai dari 18 sampai 50 tahun. Bahkan student kita itu ada yang usianya 43, ada yang usianya 44, 46, dan terakhir itu kita punya 50 tahun. Nah, kenapa 50 tahun masih ingin mengikuti program ini? Karena memang tujuannya itu adalah untuk membawa anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu mendapatkan studi gratis. Jadi itu yang kelebihan yang menjadi pilihan orang tua, ya walaupun usianya misalnya 50, tapi dia tetap semangat belajar bahasa Finnish, dia tetap semangat untuk nanti belajar vocational di Finland. Karena satu yang menjadi tujuan beliau itu adalah membawa anak-anaknya mendapatkan studi gratis di sana. Ingat, anak yang bisa dibawa itu hanya di bawah 18 tahun. Ya, jadi kalau di atas itu tidak bisa. Nah, kemudian tujuannya dua-duanya sama untuk mengantarkan ke university. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah misalnya sudah mendapatkan sudah SMA ya, bisa melanjutkan kuliah di sana. Jadi tidak berhenti pada vocational school aja. Kalau high school bagaimana? Nah, itu kalau high school udah pasti wajib untuk lanjut ke university. Karena sayang sekali sudah bisa berbahasa Finnish, kalau tidak dilanjutkan ke S1, S2 maupun S3 sayang beribu sayang. Jadi usahakan langsung lanjut ke jenjang berikutnya, mumpung semuanya itu digratiskan oleh pemerintah Finland. Kemudian durasinya itu sama-sama 3-4 tahun. Nah, yang membedakan apa? Kalau di Finland, baik itu high school maupun vocational school, itu sistemnya SKS. Jadi sama seperti kuliah, kalau SKS yang kita ambil itu banyak atau maksimal, maka kelulusan akan lebih cepat. Sama seperti di sana. Jadi paling cepat itu ada yang 2 tahun, tapi rata-rata itu mereka kelulusan di 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Nah, kalau untuk high school itu rata-rata temannya sebaya, ya, karena memang usianya antara 14 sampai 18 tahun ya. Tapi kalau yang vocational school ini usianya lumayan jenjangnya, kadang-kadang ada yang 18 tahun, ada yang 35, 40 sampai 50 tahun. Jadi karena memang vocational itu bebas untuk usia 18 sampai 50 tahun. Nah, syaratnya apa? Tadi sudah saya jelaskan, untuk high school cukup SMP. Untuk nilai minimal 75 ya. Kemudian usia 18 tahun. Kalau untuk yang vocational minimal SMA
Bagaimana kalau sudah punya ijazah S1? Nggak masalah. Rugi dong kalau misalnya saya masuk diploma. Nah, kalau misalnya vocational itu kalau di Indonesia setara dengan diploma kejuruan. Nah, kalau buat saya sudah master bagaimana? Masa harus belajar lagi ke diploma lagi? Turun level dong. Nah, itu semua tergantung dari tujuan Bapak Ibu ke Finland. Kalau misalnya tujuan Bapak Ibu ke Finland untuk mengantarkan anak-anak studi, artinya Bapak Ibu tentu akan mempertimbangkan biaya pengeluaran untuk biaya sekolah anak-anak kan, baik itu SMA maupun kuliah. Saya akan habis berapa untuk membiayai mereka SMA maupun S1. Di total aja dikira-kira dalam sekian tahun ya, setelah SMA nanti kuliah bayar berapa? Ada nggak ratusan juta? Nah itu baru diperhitungkan. Oh kalau gitu kalau saya menjadi student, saya bawa anak-anak, saya akan dapat free study. Termasuk anak-anak saya juga dapat free study. Nah itu yang harus nanti pikirkan Bapak Ibu supaya nanti tidak melihat program ini kok begitu mahal hanya untuk belajar bahasa aja. Enggak. Karena benefit yang didapatkan itu saya pastikan jauh melebihi biaya yang di-charge oleh Finance Future. Nanti akan saya jelaskan biayanya berapa ya. Kalau kita bandingkan dengan pengeluaran, pasti akan lebih banyak pengeluaran untuk sekolah anak Bapak Ibu di Indonesia, baik itu SMA maupun kuliah nanti. Oke. Nah, dokumen yang diperlukan, yang pertama minimal B1.1 ini diusahakan mencapai skor ini. B1.1 itu setara dengan apa kalau di IELTS? Kalau di IELTS itu masih rendah Bapak Ibu. IELTS itu kalau di IELTS skornya hanya 4. Nah, 4 ini masih di bawah skornya WHV. Kalau Bapak lihat di WHV ya, itu 4,5 kan. Kalau misalnya Bapak mau ke Australia, WHV program ke Australia itu 4,5. Kalau di Finland itu minimal B1.1 setara dengan poin 4 atau skor 4 di IELTS. Nah, rata-rata untuk bisa mendapatkan skor B1.1 ini, student itu paling cepat hanya membutuhkan 6 bulan. Nah, salah satu student kita yang sekarang menjadi alumni dan nanti akan menjadi guest speaker hari ini, sore ini, nanti tolong jangan bubar dulu ya. Ini nanti ada guest speaker yang dia adalah alumni Finance Future. Dia hanya membutuhkan 6 bulan untuk mendapatkan B1.1. Ini karena saking mudahnya. Wow, makanya nanti dengarkan Mrs. Ana ya yang akan bicara setelah saya bicara nanti. Kemudian yang kedua adalah ijazah. Nah, ijazah yang harus resmi, yang harus dilegalisir. Kemudian paspor, kemudian asuransi kesehatan. Nah, kemudian ada surat rekomendasi. Ini bisa tertulis maupun video. Surat rekomendasi dari sekolah maksud saya ya. Kemudian surat motivasi atau video, tapi rata-rata surat itu bersifat tertulis. Nah, dokumen-dokumen itu semuanya nanti diterjemahkan semuanya dalam bahasa Inggris, kemudian diaktakan notaris dan kemudian diapostil di Kemenkumham. Nanti akan saya jelaskan kalau Bapak Ibu sudah join di program kita. Nah, sekarang tahapannya seperti apa? Nah, ini tahapannya yang pertama daftar langsung aja ke kantor. Atau kalau misalnya tinggalnya di luar kota ya bisa daftar secara online. Jadi nanti bisa kita atur kalau misalnya dari Surabaya, karena beberapa student ada yang tertarik dari Surabaya, bahkan ada yang dari Malang. Dia sudah mengikuti program Jerman padahal. Saya nggak tahu mungkin mau ikut Ausbildung kali. Tapi begitu mendengar ada program Finland itu ditinggalkan. Kalau bapaknya Pak Marta masih ada ikut join ini mungkin bisa ini. Kebetulan dia dari Malang, itu anaknya sudah ikut program Jerman dan ditinggalkan untuk Finland. Yang benar-benar nanti bisa join. Hanya masih menunggu apakah nanti kita membolehkan untuk program online atau tidak. Karena so far ini program yang berjalan itu hanya offline. Jadi belajarnya itu harus ada di kantor, minimal hybrid. Jadi dilakukan secara online plus offline di kantor supaya lebih efektif. Kemudian kursusnya itu dari 8 sampai 10 bulan ya. Kalau tadi Ana itu hanya bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan, jadi kita berikan 8 sampai 10 bulan. Kalau misalnya nanti tidak mendapatkan skor yang diinginkan bagaimana? Jangan khawatir karena Bapak Ibu masih bisa mengikuti program kursus tanpa dipungut biaya lagi ya. Kalau misalnya tidak mencapai skor. Nah, ini programnya adalah offline, datang ke kantor atau hybrid. Kalau hybrid itu biasanya online ya, 2 kali selama weekdays antara Senin sampai Jumat. Kemudian dilakukan secara offline juga itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi nanti sekitar 2 jam kalau misalnya nanti belajar offline di kantor gitu ya. Kemudian target bahasa B1.1 ya.
Nah, nanti di bulan ke-10 itu akan ada ujian finish. Lagi-lagi jangan khawatir, ketika nanti student itu tidak mencapai skor yang diinginkan, tidak mencapai B1.1, masih bisa mengikuti program kursus di sini dengan angkatan sebelumnya dan tidak dipungut biaya lagi. Jadi jangan khawatir. Ini garansi yang kita berikan bahwa student akan terus belajar sampai dia mendapatkan B1.1. Itu ya. Jadi itu servis yang kita berikan supaya nanti student tidak merasa khawatir. Wah, nanti gimana kalau nggak sampai skornya? Jangan khawatir ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan B1.1 baru kita apply-kan ke sekolah Finland. Siapa yang apply-kan? Kita. Jadi Finance Visa akan membantu Bapak Ibu dan juga anak-anaknya yang mau memilih sekolah di sana. Nanti kita berikan daftar sekolah yang diinginkan mana. Masing-masing sekolah mempunyai kelebihan di sendiri. Ada yang memberikan free akomodasi, ada yang memberikan freelance, ada yang memberikan free laptop, ada yang memberikan free health insurance. Jadi nanti tinggal dipilih aja mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau sudah di-apply-kan nanti akan ada interview dengan head of school, ya semacam kepala sekolah lah. Tapi jangan khawatir juga karena kita sebagai tim akan membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan interview. Jadi nanti akan diberikan prediksi pertanyaan interview itu selama ini apa aja, kemudian nanti dilatih simulasinya dengan Finnish teacher yang ada di sini, supaya nanti lebih percaya diri pada saat real interview dengan mereka. Nah, setelah itu baru kemudian mendapatkan acceptance letter dari sekolah itu. Kalau sudah mendapatkan acceptance letter, baru kita bisa apply-kan visanya. Kalau belum dapat acceptance letter, kita tidak bisa apply visa. Kalau nggak dapat acceptance letter gimana? Nah, akan kita apply-kan terus ya sampai dapat ya gitu. Jadi kita akan terus berusaha semaksimal mungkin sampai student itu mendapatkan acceptance letter. Setelah itu kita apply-kan visa ke embassy dan kita tunggu aja, mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan granted visa. Nah, granted visa kalau visanya ketolak gimana? Jangan khawatir karena biasanya student yang visanya ketolak itu bisa melakukan banding atau visa aplikasi visa lagi ya untuk yang kedua bahkan yang ketiga. Jadi rata-rata kalau misalnya student ketolak visanya itu biasanya masalahnya ada di rekening koran. Jadi ini penting sekali buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk studi ke luar negeri, bukan hanya di Finland ya, di Australia, Kanada, Inggris, dan lain sebagainya, mereka rata-rata membutuhkan rekening koran. Sebagai apa? Sebagai jaminan buat pemerintah bahwa student itu tidak luntang-lantung atau terlantar selama 1 tahun tinggal di sana. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di Australia itu sekarang rekening korannya berapa? Di Australia rekening korannya itu sekarang 550 juta. Luar biasa. Kanada itu juga sama ngikutin sekarang, jadi semakin ketat. Nah itu kenapa? Karena mereka sekarang memperketat visa. Studentnya sudah overload, akhirnya visanya diperketat. Kalau Bapak tahu, biaya visa di Australia sekarang berapa? Kisarannya sudah mencapai 17 juta. Itu untuk di Australia ya. Tapi kalau di Finland itu tidak banyak, paling sekitar 3-4 jutaan itu sudah bisa kita lakukan aplikasi visanya. Nah itu sangat-sangat mudah sekali. Kemudian sampai di bandara, setelah itu visa di tangan, kemudian departure briefing, ya kita berikan arahan apa aja yang harus disiapkan sebelum ke sana. Kemudian baru student itu berangkat ke Finland dan sampai Finland tergantung apakah student ingin di pick up atau tidak, nanti akan ada tim yang mempick up kalau memang ingin di pick up ya. Kemudian nanti diarahkan langsung ke akomodasi. Setelah itu baru kemudian berikutnya melakukan registrasi ulang di sekolah di Finland, bahwa menunjukkan student itu sudah berada di negara tersebut. Baru kemudian student itu menguruskan ya dokumen-dokumen yang harus disiapkan seperti membuka bank account, kemudian SIM card dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh akomodasi yang ada di sana. Jadi untuk yang beberapa sekolah high school ya, terutama high school Bapak Ibu ya, ada beberapa sekolah yang memberikan free akomodasi. Ya, jadi semacam asrama itu digratiskan. Tapi tidak semua sekolah ya, tentunya tidak semua sekolah. Nanti tentu kalau Bapak Ibu ingin anaknya yang terutama high school itu mendapatkan free akomodasi ya, nanti akan kita carikan untuk yang akomodasi tersebut. Mereka juga memberikan free lunch ya, memberikan free laptop, memberikan free health insurance. Kalau akomodasi dimulai paling murah itu 200 euro ya.
itu satu kamar kalau misalnya itu terpaksa harus berbayar. Nah, ini adalah sistem pendidikan di Finland. Jadi rata-rata mereka kelulusan itu 3 tahun. Kelas 10 itu biasanya mengikuti mata pelajaran wajib. Ada beberapa yang diwajibkan harus dipelajari. Tapi di kelas 11 itu nanti ada pelajaran wajib sebagian dan juga ada sebagian lagi optional atau mata pelajaran pilihan. Nah, nanti di kelas 12 itu semuanya total adalah mata pelajaran pilihan karena di kelas 12 ini itu sudah mulai dilakukan penjuruan atau penjurusan. Jadi lebih spesialis ke jurusan tertentu. Nah, di sana itu ujian hanya ada sekali. Jadi di tahun ketiga saja. Tidak ada ujian tiap semester atau apalagi tiap tahun tidak ada. Jadi di tahun yang ketiga dan itu dilakukan sekali. Tujuannya apa? Untuk menjadi penilaian ketika nanti student itu ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu S1 atau S2 dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa program jurusan yang ada di vocational. Jadi buat Bapak Ibu yang mengambil program vocational atau setara dengan diploma kejuruan, ini adalah program-program yang ada di sana. Yang paling menonjol, yang paling high demand apa? Yang tiga jurusan pertama itu yang saya sebutkan. Pertama nursing, mereka sangat kekurangan sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya background nursing, langsung saja join program ini karena nanti akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Dan di sana gajinya sangat tinggi untuk program nursing. Yang kedua hospitality. Hospitality juga termasuk high demand. Saya rasa ini bukan hanya di Finland, negara-negara lain kalau Bapak Ibu lihat ya, saya waktu itu pernah kerja di perusahaan sebelumnya itu banyak sekali mereka yang mengambil hospitality karena memang ini jurusan yang sangat-sangat high demand, di mana-mana dibutuhkan dan mudah mendapatkan pekerjaan dan bisa fleksibel masuk ke beberapa sektor pekerjaan ya, bukan hanya restoran, hotel, tapi juga kantoran juga bisa. Culinary ya, sebagai cook itu juga sama, mereka akan membutuhkan sekali orang-orang yang bekerja di bidang ini. Jadi IT juga sama, cukup favorit juga, hanya memang kalau IT persaingannya cukup tinggi karena orang-orang Finland itu kan IT-nya juga bagus-bagus gitu ya. Kalau Bapak tahu Nokia itu dari negara mana? Itu dari Finland dan mereka juga sudah terbukti kemampuan IT-nya seperti apa, ya. Oke. Nah, ini adalah peluang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, terutama buat student dan juga orang tua. Untuk high school apakah boleh bekerja? Boleh, jawabannya. Usianya dari berapa? 16 sampai 18 tahun itu sudah bisa mulai bekerja. Beda kalau di negara lain, Australia, Indonesia, Kanada, Inggris mereka melarang minimal 17 tahun ke atas. Tapi kalau di sana itu 16 sudah bisa bekerja. Tentu ada batas waktunya, maksimal itu 12 jam per week kalau untuk high school. Sementara kalau vocational itu dari usia 18-50 tahun itu sudah bisa bekerja 30 jam per week. Ini jauh melebihi durasi bekerja part-time di negara-negara lain. Kalau saya ingat waktu saya dulu di Inggris, ya, waktu di Australia juga, master itu maksimal 20 jam per week-nya. Ya, kalau di sini itu 30 jam per week. Kalau misalnya di musim itu selama musim ini ya, musim belajar ya. Kalau nanti sudah masuk musim liburan, itu bisa kerja full time. Tapi rata-rata kalau full time untuk yang high school itu masih 30 jam maksimal ya. Kalau untuk yang vocational itu 40 jam per week-nya. Oh ya, Bapak Ibu bisa sambil screenshot kalau bisa, kalau misalnya ingin mendapatkan informasi terkait ini. Atau kalau misalnya ingin mendapatkan file yang utuh, nanti tinggal WA saya, nanti akan saya kirimkan filenya. Kemudian rata-rata pendapatan gaji berapa? Di sana dimulai dari 10 euro paling kecil sampai 15 euro. Ini semuanya jelas tergantung pertama dari pengalaman Bapak Ibu ya di bidang yang dikerjakan. Kemudian yang kedua juga tergantung dari perusahaan. Nah, itu sudah sangat membantu sekali terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan kalkulasinya di slide berikutnya ya. Saya akan lanjut dulu ke berikutnya. Nah, kalau misalnya untuk high school, apakah boleh membawa orang tua? Jelas nggak bisa. Yang bisa membawa dependent itu hanya orang tua. Sementara high school itu bukan orang tua. Jadi untuk high school students itu nanti ada guardian. Ada guardian yang ditunjuk oleh sekolah, yang dia nanti ditugaskan untuk memonitor siswanya.
Kalau vocational school, nah ini yang menjadi kelebihan Bapak Ibu semuanya. Kalau vocational student itu rata-rata kan yang mengambil program ini adalah orang tua, ya kan? Orang tua yang dia sudah punya anak. Nah, mereka itu bisa diboyong rame-rame untuk sana. Dengan program yang ada sekarang ini, orang tua itu bisa berangkat bersamaan ke Finland, baik itu dengan spouse-nya atau dependent-nya, ya. Asalkan anak itu masih di bawah 18 tahun. Dan anak-anak semuanya nanti di sana mendapatkan studi gratis. Nah, bisa dibayangkan kalau studi gratis itu didapatkan ketika anak sudah masih SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, S1 sampai S3 gratis. Jadi berapa penghematan uang yang bisa kita dapatkan dari program ini. Nah, ini adalah range salary ya yang nanti saya akan kalkulasikan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa rata-rata gaji yang didapatkan itu antara 10 sampai 15 euro per jamnya ya. Sementara di sana itu kerja 30 jam per week. Let's say kita ambil yang 15 euro ya. Ini untuk yang non skill. Tapi nanti kalau misalnya yang punya skill itu bisa lebih dari ini. Non skill dengan gaji 15 euro per jam itu berarti kalau kita kalikan dalam 1 minggu bisa mendapatkan 450 euro. Kalau kita kalikan dalam 4 minggu, itu berarti bisa mendapatkan 1.800 euro. Nah, itu tinggal dikalikan aja dengan kurs sekarang ini. Kalau sekarang ini misalnya ya, anggap aja 19.000 ya, itu sudah mendapatkan 34 juta per bulan. Again, ini tergantung dari perusahaan dan juga pengalaman kerja. Gitu ya. Oke, nah semakin tinggi skill yang dimiliki, tentu semakin tinggi gaji yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita bicara tentang rekening koran. Nah, ini seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa di mana-mana negara-negara pada umumnya itu mereka juga mensyaratkan adanya rekening koran sebagai jaminan bahwa student itu tidak akan terlantar. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu membawa anak dan spouse, maka rekening korannya adalah sebagai berikut. Untuk studentnya, ya misalnya anggap aja suami yang menjadi student, maka dia harus menyimpan rekening koran itu sebesar 9.600 euro. Kalau spouse-nya ikut bersamaan, maka spouse juga sama. Tidak sama ya, 7.320 euro. Sementara untuk anak pertama itu masih sama, 7.320 euro. Nah, untuk anak yang kedua lebih rendah lagi, 5.760 euro. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Semuanya nanti dimasukkan ke dalam rekening keluarga, ya rekening keluarga, baik itu istri maupun suami bisa. Harus mengendap 6 bulan. Jangan sampai berkurang dari nominal yang sudah ditentukan ini. Jadi harus stabil ya selama 6 bulan. Tidak bisa kemudian naik turun ya. Nanti bisa anggap aja misalnya 500 juta totalnya. Bulan depan tiba-tiba 400, kemudian nanti bulan berikutnya 500 lagi. Ya itu nggak bisa. Jadi minimal 500 ya 500 seterusnya sampai 6 bulan. Itu. Alternatif bagaimana? Kalau misalnya saya tidak mau rekening saya mengendap lama di rekening, kita bisa mempunyai dua opsi yang lain. Kalau Bapak Ibu tahu di program Jerman itu ada namanya block account. Jadi block account ini kita membuka rekening di Finland, nanti akan dibantu oleh tim kita untuk membuka rekening di Finland. Nah kemudian nanti Bapak Ibu mengirimkan sejumlah uang rekening koran yang senominal ini, itu nanti bisa diambil ketika Bapak Ibu sudah berada di sana. Tentu tidak semuanya langsung bisa diambil habis. Jadi itu nanti akan dibagi menjadi 12 bulan. Dan dia bisa diambil itu hanya per bulan. Let's say seperti ini, anggap aja ya. Totalnya itu adalah 120 juta total misalnya rekening korannya. Satu keluarga entah berapa anak itu ya. 120 juta. Dibagi 12 bulan. Berarti per bulan itu hanya bisa diambil 10 juta. Ini adalah jaminan karena pemerintah Finland dan juga mungkin negara-negara lain ingin student itu tidak terlantar, tidak luntang-lantung di sana. Makanya jaminan ini sangat kuat sekali. Nah ini makanya kalau misalnya mengambil sistem block account ini, itu sebetulnya akan lebih meyakinkan ketimbang rekening koran. Kayak gitu. Jadi ini penting sekali supaya visanya nanti peluang granted-nya akan lebih besar. Jangan menggunakan deposito. Karena deposito itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Walaupun memang dia lebih menguntungkan daripada rekening koran. Tapi ingat, investasi berupa rekening koran
ini tentu akan lebih berbunga lebih besar ketika nanti Bapak Ibu sudah berada di sana dan bekerja di sana. Oke, nah sekarang biaya hidup rata-rata di sana berapa? Tentu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Australia, USA, Kanada, Finland itu masih menempati di posisi yang terendah dalam hal pengeluaran uang. Karena apa? Jelas studinya gratis. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu tanya di agensi dimanapun, biaya pengeluaran yang tertinggi hidup di luar negeri apa? Saya bisa pastikan, karena saya pernah tinggal lama di luar negeri juga, di Inggris dan Australia. Itu rata-rata teman saya yang mereka biaya sendiri, itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama apa? Jelas tuition fee. Kalau tuition fee mahal, kenapa? Karena rata-rata student yang belajar ke luar negeri, itu kan dia ingin mendapat pekerjaan, ya kan? Nah, bulan ini dia bekerja, itu tujuannya apa? Untuk bisa membiayai kuliah di semester berikutnya. Itu sebetulnya. Saya kerja untuk semester ini, kenapa? Untuk membiayai semester saya berikutnya. Itu kalau di negara lain. Tapi ini tidak berlaku di Finland. Kalau Bapak Ibu kuliah atau studi di Finland, oke, saya pengeluaran untuk tahun ini sekian. Tapi berikutnya saya udah gak pusing-pusing mikirin studi lagi. Oh iya, anak-anak saya juga gak perlu saya pikirin lagi untuk biaya kuliah maupun sekolahnya. Nah itu yang membedakan. Nah Jerman itu juga sama, negara memberikan beberapa studi gratis. Tapi tidak semua, karena di sana ada private university, ada private school juga, dan mereka berbayar. Nah itu yang membedakan. Kalau Bapak bandingkan dengan program Ausbildung, jelas kita benefitnya lebih banyak. Kenapa? Kalau Ausbildung itu yang berangkat hanya studennya aja, ya. Tapi kalau di program kita, dan itu dibatasi 30 tahun kalau di Ausbildung. Tapi kalau di program kita sudah maksimal 50 tahun, studennya bisa membawa anak istri. Semuanya bisa mendapatkan free study. Itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain manapun. Saya sudah bekerja puluhan tahun di konsultan pendidikan. Saya sudah bandingkan dari beberapa negara, Finland yang memberikan benefit terbesar yang pernah saya ketahui. Ya. Kemudian yang kedua, tiket pesawat itu 800 sampai 1.500. Kalau one way 800 euro. Itu sekitar kemarin salah satu student kami itu searching itu paling murah 8 juta. Itu one way. Jadi student kami yang belajar di sini, dia iseng-iseng lihat tiket paling murah 8 juta one way di sana. Nah, itu tergantung season, berapanya itu tergantung season ya. Kalau peak season jelas lebih mahal. Akomodasi, nah tadi sudah saya katakan bahwa untuk high school itu ada yang memberikan free akomodasi. Bagaimana dengan vocational school? Sayangnya memang di vocational school itu tidak diberikan free akomodasi, kecuali untuk jurusan tertentu kayak nursing. Nursing karena sangat dibutuhkan, kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang mereka memberikan free akomodasi. Seperti itu ya. Nah, bagi mereka yang tidak mendapatkan akomodasi, jangan khawatir karena di sana itu paling murah ada 200 euro. Ini sudah saya search sendiri di internet. Paling murah itu satu kamar 200 euro, sekitar 3-4 jutaan dalam sebulan. Masih terjangkau lah. Ya, masih terjangkau menurut saya karena kalau untuk level luar negeri, kalau kita bandingkan dengan Australia, itu bisa lebih dari ini biayanya. Nah, nanti akan di-sharing oleh Ana berapa biaya hidupnya. Kalau Ana bilang itu paling murah, paling sedikit itu 700 euro katanya. Nanti akan di-sharing oleh Ana ya. Oke, nah tergantung dari fasilitas akomodasi itu. Kalau misalnya tinggalnya itu di Helsinki, jelas lebih lama, lebih mahal maksud saya. Tapi meskipun lebih mahal, kalau di sana kerja, maka sebetulnya ya imbang juga antara pengeluaran dan pemasukan. Kenapa? Karena di Helsinki pendapatannya lebih besar daripada di luar Helsinki. Itu. Nah, jumlah kamar juga akan menentukan. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di sana bersama anak-anak dan juga spouse, tentu yang dipilih bukan kamar, tetapi adalah house. Nah, kalau house kalau di luar Helsinki itu sekitar 400 sampai 500 euro. Ya, itu bisa satu kamar atau tergantung tergantung ini ya fasilitas ya, antara 1 sampai 2 kamar. Itu sekitar 400 sampai 500 euro. Nah sekarang kalau biaya makan, nah ini kalau biaya makan itu sebenarnya sangat relatif ya. Karena apa? Saya dulu tinggal di Inggris, di Australia, itu saya masak sendiri, biayanya jauh lebih murah ketimbang kita beli matangan. Saya rasa kalau yang sudah pernah tinggal di luar negeri ini juga jadi soal. Tapi kalau Bapak Ibu masak sendiri jauh lebih murah, saya katakan lebih murah. Tidak seperti yang tertulis di sini. Yang tertulis di sini itu adalah biaya standar rata-rata Indonesia yang mereka itu
manja-manja. Artinya ini sudah apa ya? Tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu irit lah ya. Tapi kalau masak sendiri, saya bisa pastikan pengeluarannya di bawah angka ini, 255. Mungkin bisa 100 juta dalam, 100 ini maksudnya 100 euro ya, 100 euro dalam 1 bulan. Jadi itu tergantung dari gaya hidup kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan program ini itu berbiaya atau tidak. Kalau nanti Bapak Ibu sudah berada di sana, maka tidak ada sepersen biaya pun untuk menyekolahkan anak. Bagaimana dengan anak-anak sebagai dependen yang ikut orang tuanya, itu anak sudah bisa mendapatkan free study ketika mereka masuk ke formal education, sebelum masuk ke formal education. Jadi ketika dia belajar bahasa Finnish, itu nanti belajarnya bisa di sana. Walaupun saya sarankan ketika nanti orang tua sebagai student yang belajar di Indonesia, itu segera menularkan ilmunya bahasa itu kepada anaknya ketika berada di Indonesia. Jadi harapannya ketika nanti anak sudah berada di sana, itu lebih cepat, lebih mudah penyesuaian bahasanya ketimbang dia mulai dari nol. Dan itu akan lebih mempercepat ketika anak itu masuk ke formal education. Jadi nggak bisa langsung masuk ke formal education Bapak Ibu. Anak-anak itu harus melalui 2 asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen bahasa. Dilihat kemampuan bahasanya, kira-kira nanti 6 bulan atau 1 tahun. Kalau dia sudah belajar bahasa Finnish sebelumnya dengan orang tuanya, maka mungkin penyesuaiannya akan lebih cepat, bisa 6 bulan. Tapi kalau misalnya mulai dari nol, maka nanti butuh misalnya bisa sampai 1 tahun untuk bisa masuk ke formal education. Kemudian yang kedua adalah asesmen akademik. Nah, kalau asesmen akademik ini nanti akan dilakukan tes oleh pihak sekolah. Sebentar. Apakah nanti dia akan masuk di jenjang kelas yang sama atau mungkin upgrade di kelas berikutnya? Itu nanti semua yang menentukan adalah dari pihak sekolah. Seperti itu. Jadi usahakan anak itu sudah bisa belajar bahasa Finnish, maka nanti ketika berada di sana itu dia lebih cepat mengikuti pelajaran di sana. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang biaya. Lagi-lagi Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akan tampilkan biaya di sini, Bapak Ibu sudah harus mempunyai gambaran berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk anak saya ketika dia menyelesaikan high school di Indonesia, entah itu di private school, entah itu di international school. Berapa yang akan saya keluarkan untuk biaya mereka dalam 3 tahun ke depan. Kedua, Bapak Ibu juga harus pertimbangkan juga, oh nanti setelah SMA saya harus membiayai kuliah mereka. S1-nya nanti kira-kira habis berapa ratus juta. Oh iya, nanti kalau anak saya untuk S2, saya harus biayai lagi. Berapa ratus juta yang harus dikeluarkan lagi. Itu sudah harus punya gambaran dari sekarang. Nah, kemudian baru kita bandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk program ini. Tidak banyak ya. Ini jelas masih lebih di bawah biaya yang dikeluarkan kalau misalnya Bapak Ibu membiayai anak sekolah di sini maupun kuliah di Indonesia. Nah, ini adalah biaya keseluruhan. Jadi, kalau kita lihat di sini, itu secara total itu hanya 195 juta. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kalau Bapak Ibu shopping informasi dari agen-agen yang ada di Indonesia untuk sekolah di luar negeri, boleh dibandingkan dengan yang lain. Untuk biaya high school di luar negeri berapa? Kemudian pikirkan juga untuk kuliahnya, apalagi di luar negeri. Di Indonesia aja udah ratusan juta. Apalagi kalau Bapak Ibu mempertimbangkan menyekolahkan atau mengkuliahkan anak di luar negeri. Jelas pasti di atas 195 juta ini. Saya bisa pastikan, saya pernah kerja di lembaga konsultan pendidikan lain, ya. Itu untuk biaya kuliah aja, semester 1 semester aja, paling murah itu ada yang di angka kisaran 100 juta. Itu kayak di Australia, Kanada itu rata-rata 100 juta. Walaupun mungkin ada kayak Politeknik itu ada sekitar 60 sampai 80 juta, tapi ya tentu kualitasnya semacam Politeknik ya, dia bukan university, bukan bachelor's degree. Dia di levelnya di bawah itu. Nah, itu berarti sama dengan program vocational. Tapi ingat, dengan biaya tersebut sebetulnya dia masih harus membiayai semester berikutnya. Nah, kalau misalnya 80 juta ya atau 100 juta, maka itu hanya untuk 1 semester saja kalau kuliah di luar negeri.
Tapi Bapak Ibu masih harus memikirkan biaya kuliah berikutnya. Oh, semester 2 saya harus bayarin lagi. Berapa? 80 kali 2, 160. Aduh, 160 itu semester 2. Anak saya kuliah 3 tahun. Waduh, lebih dari 195 ya kan? Itu kalau 80 juta, 100 juta apalagi. Dengan membiayai 2 semester aja itu sudah melebihi biaya 195 juta. Jadi itu cara penghitungan kita seperti itu. Nah, 195 juta ini itu dibayarkan 3 tahap. Yang pertama adalah 110 juta, ini adalah untuk belajar bahasa Finnish. Nah, kita Finance Future ini adalah lembaga satu-satunya yang diakui oleh banyak public school di sana, terutama dari hasil pembelajaran bahasa Finnish-nya. Jadi kalau misalnya belajar di kita itu jelas untuk diterima di sekolah sana akan lebih mudah. Ya, bahkan mungkin kalau Bapak Ibu coba-coba di lembaga kursus bahasa Finnish lainnya, saya tidak bisa menjamin kalau itu akan diakui oleh mereka. Tapi kalau Finance Future itu sudah terbukti diakui. Nah itu, kita adalah satu-satunya pionir yang ada di Indonesia. Belum ada agensi-agensi lain yang membuka kursus secara offline yang resmi seperti kita di sini. Tidak ada ya. Jadi kita satu-satunya yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan 110 juta nanti Bapak Ibu atau mungkin anak-anaknya akan belajar selama 8 sampai 10 bulan ke depan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau tidak mencapai skor B1.1, kita beri garansi bahwa Bapak Ibu atau anak-anak itu bisa melanjutkan kursusnya lagi di angkatan berikutnya sampai mendapatkan skor yang diinginkan. Jadi bukan berarti nanti kalau sudah 8 sampai 10 bulan saya nggak dapat skor yang diinginkan lebih 1.1, habis dong, hilang dong uang saya. Enggak. Karena Bapak Ibu masih terus bisa belajar terus di sini dan itu tidak dipungut biaya lagi. Jadi itulah yang membuat student itu merasa nyaman. Yang kedua, yang membedakan program ini saya katakan bisa merasa secure itu karena ada refund policy. Yang ini memang tidak seperti sebelumnya. Kalau program sebelumnya Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengikuti seminar saya sebelumnya, itu biaya sebelumnya itu adalah 259 juta sebelum program ini ya. Karena waktu itu programnya 6 bulan belajar di Indonesia, dilanjutkan 3 sampai 5 bulan di Finland. Tapi yang membedakan adalah kalau program sebelumnya itu tidak ada refund policy. Artinya ketika student itu tidak mendapatkan acceptance letter, maka resiko ada di tangan student. Kemudian kalau visa itu tidak granted, resiko juga ada di tangan student. Tapi dengan program kita yang baru ini, itu refund policy diterapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa insecure atau tidak aman. Waduh, nanti kalau saya nggak dapat acceptance letter, hilang dong uang saya. Enggak, karena itu bisa dikembalikan. Jadi refund policy-nya itu adalah 40 juta ini, itu nanti akan dikembalikan kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan acceptance letter. Karena saya sendiri sering mendapatkan pertanyaan, ada jaminan nggak diterima di sekolah di sana? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul. Jaminannya sekarang ada refund policy. Terus bagaimana setelah mendapatkan acceptance letter, baru kita apply-kan visa. Kalau visanya kita ketolak, apakah ada refund policy? Yes, ada. Berapa? 45 juta. Jadi 45 juta ini diberikan ketika nanti sudah mendapatkan acceptance letter. Baru kemudian kita apply-kan visa. Kalau visanya ditolak, jangan khawatir karena masih bisa lakukan banding. Apply lagi visa kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau sudah mentok, nggak bisa, baru kemudian 45 juta dikembalikan. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu merasa comfortable, merasa secure, tidak semuanya dibebankan kepada student ketika student itu misalnya mengalami penolakan, baik itu acceptance letter maupun visa. Nah sekarang kita bicara tentang meliputi biaya tadi itu meliputi apa saja sih? Nah ini saya sebutkan di sini ya. Jadi biaya tadi 195 juta itu meliputi yang pertama biaya kursus 8 sampai 10 bulan 8 sampai 10 bulan di Jakarta dengan ekstensi tanpa bayar ya. Kalau misalnya tidak mencapai skor yang diinginkan. Gitu ya. Oke, yang kedua mendapatkan training budaya maupun akademik. Jelas budaya di sana berbeda dengan budaya di Indonesia, akademiknya juga berbeda, maka perlu diberikan introduction. Seperti itu, supaya nanti tidak kaget, tidak mengalami shock culture. Yang ketiga, ada biaya program pusat. Jadi ini adalah
Sebagian kita berikan, kita kirimkan ke Finance Future karena mereka sebagai penyelenggara, mereka yang mempunyai koneksi dengan sekolah-sekolah yang ada di Finland, dan ini sangat mahal sekali karena sudah terbukti ada orang tua yang mengaplikan langsung ke sekolah ditolak. Tapi kalau lewat Finance Future itu kemungkinan besarnya sangat besar diterima. 90-95% itu mereka diterima seperti itu. Nah, ini biaya programnya diberikan kepada Finance Future sebagai penyelenggaranya ya. Dan kita internasional, semuanya terpusat ada di Finland. Kemudian ini juga termasuk tes bahasa Finland ya, di bulan ke-10 nanti akan ada tes yang menentukan dia di level berapa. Kemudian juga konsultasi jurusan, ini biasanya untuk student yang ingin memastikan diri kira-kira saya lebih cocok untuk studi apa, kayak gitu ya. Disesuaikan dengan passion dan juga mungkin pengalaman profesi masing-masing. Kemudian ini sudah include dengan training dan simulasi interview. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu akan menjalani interview dengan head of school, baik itu high school maupun vocational. Kita berikan training, kita berikan simulasi supaya nanti lebih lancar ketika menjawab interview tersebut dengan kepala sekolah. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian termasuk juga pengurusan aplikasi ke sekolah. Nah, ini yang paling penting karena Finance Future itu punya koneksi, punya jaringan, punya relasi yang sangat kuat dengan sekolah-sekolah yang ada di Finland. Ini juga termasuk pengurusan akomodasi. Jadi akomodasi semuanya itu sudah dipastikan ketika student itu mau berangkat ke Finland. Jadi tidak kemudian di sana luntang-lantung mencari akomodasi. Ya. Jadi semuanya sudah fix sebelum student itu berangkat ke Finland. Termasuk juga pengurusan visa. Mulai dari kolek dokumen sampai nanti lodging visa itu kita yang menguruskan. Bagaimana dengan visa fee? Kalau visa fee itu memang di luar biaya, ya. Jadi kalau visa fee itu nanti Bapak Ibu kita jadwalkan interview dengan staff embassy, ya. Kemudian nanti interview di sana. Nah, itu nanti juga akan kita training dulu sebelum student itu menjalani interview, ya. Kita training bagaimana kira-kira pertanyaan yang biasa ditanyakan itu apa. Nah, pembayaran itu sekitar 150 sampai 200 euro di sana di embassy-nya. Ini juga termasuk tidak termasuk flight ticket ya. Flight ticket itu biaya sendiri ya. Biaya makan juga biaya sendiri ya. Jadi yang digratiskan itu adalah nanti free study-nya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya, bahwa tujuan student itu belajar di Finland atau di negara lain itu bukan hanya studi rata-rata, tapi mereka juga bekerja, ya kan? Nah, makanya dengan adanya Finance Future yang sudah mempunyai company partner, kita akan membantu mengkoneksikan company partner kita dengan student-student yang pernah belajar melalui Finance Future. Jadi nanti informasi lowongan kerja semuanya bisa diakses oleh mereka dan kemungkinan mendapatkan pekerjaan itu jelas lebih besar. Karena kita sudah diakui sebagai lembaga yang resmi dan partner kita sangat banyak sekali. Dan yang terakhir itu adalah joint network community. Kita sudah mempunyai banyak sekali jaringan yang ada di berbagai negara. Bukan hanya di Vietnam, bukan hanya Indonesia nanti, bukan hanya di Iran, hampir beberapa negara yang tadi saya sebutkan, karena kita mempunyai kantor perwakilan di banyak negara, semuanya nanti akan terhubung. Jadi di situ adalah sebagai media kita untuk sharing pengalaman. Nah, itu penting sekali. Buat Bapak Ibu yang nanti misalnya ya, kalau mengikuti program vocational, terutama di program vocational itu kan ada program internship ya. Nah, kalau di program internship itu biasanya sudah diorganize sama school. Jadi rata-rata student itu mendapatkan internship program itu dari sekolah masing-masing dan itu bergaji. Walaupun ada yang tidak bergaji ya, tapi nanti Bapak bisa pilih yang bergaji. Nah, itu penting sekali. Kalau misalnya nggak puas dengan gaji intensif ya Bapak Ibu bisa menambah jam kerjanya melalui part-time job ya. Jadi nanti bisa manfaatkan locker dari Finance Future, bisa manfaatkan jaringan komunitas Finance Future, bisa dimanfaatkan jaringan komunitas Indonesia yang ada di sana. Itu sangat membantu sekali. Atau bisa langsung datang ke private job agency, karena pengalaman saya dulu kalau saya datang ke job agency itu mereka sangat proaktif mencarikan kita kerja. Karena mereka juga dapat profit kayak gitu. Kalau kita dapat kerjaan, dia dapat profit. Nah, itu membuat mereka itu jadi proaktif. Jadi jangan khawatir masalah pekerjaan. Saya rasa berdasarkan pengalaman saya dulu tinggal di luar negeri itu sangat-sangat mudah sekali.
Nah, ini benefit yang terakhir yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Benefit ini sangat-sangat besar sekali ya. Ini adalah kesimpulan dari semua yang tadi saya sampaikan, bahwa student itu mendapatkan akses pendidikan gratis. Bukan hanya student yang belajar dari Finance Future, tapi juga anak-anaknya itu mendapatkan akses pendidikan gratis juga ya. Sebagai dependen, anak yang dibawa oleh orang tua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis ya. Seperti itu. Kemudian mendapatkan fasilitas modern dan lengkap. Nah, kalau di sana fasilitasnya sudah canggih, maka tidak heran kalau misalnya Finland itu menempati peringkat terbaik ya di dunia dalam hal pendidikan. Ya karena memang semuanya sudah serba lengkap dalam hal kecanggihan teknologi, fasilitas dan lain sebagainya. Termasuk kualitas gurunya juga. Nah, ini lagi-lagi saya tekankan lagi bahwa beberapa sekolah memberikan free akomodasi. Tidak semua memang, tapi ada beberapa yang memberikan free akomodasi. Kemudian laptop, ada juga diberikan laptop. Buku pelajaran, free akomodasi. Satu lagi ini bukan free health insurance ya. Ini belum saya tambahkan. Dapat lagi beberapa sekolah yang memberikan free health insurance selama student itu belajar di sana. Nah, yang menarik adalah bukan hanya benefit yang tadi saya sebutkan. Student, asalkan dia menunjukkan student ID card, dia bisa mendapatkan 50% transport gratis. Ya, jadi 50% diskon ya. Dia cukup menunjukkan student ID card. Nah, ini saya rasa juga terjadi di beberapa negara, tapi kalau di Finland ini cukup besar. Karena rata-rata kalau saya dulu di Inggris itu hanya dapat diskon 30%. Seingat saya waktu itu 30%. Nah, kalau di Finland itu bisa sampai 50%. Lumayan besar banget ini. Bisa langsung lanjut S1 hingga S3. Nah, ini kalau nanti setelah selesai vocational bisa lanjut ke S1, S2 dan S3. Jadi tidak terbatas pada jenjang pendidikan tertentu. Ya. Kalau beasiswa berbeda. Kalau beasiswa itu hanya jangka pendidikan itu aja. Saya beasiswanya S1 ya udah S1 aja. Nanti kalau S2 ya dia harus bersaing lagi. Dia harus berprestasi lagi kayak gitu. Nah, ini kalau ini enggak, asalkan bisa berbahasa Finnish, dia bisa lanjut terus sampai S3. Itu yang menarik. Nah, yang berikutnya bisa jalan-jalan ke Eropa. Nah, ini kalau misalnya di sana Finland ini kan termasuk negara Eropa. Visanya Schengen jadi bisa ke Finland, ke Irlandia ya, atau negara Prancis, Jerman, Belanda dan sebagainya. Nah, ini bisa kerja part-time, tadi sudah saya sebutkan, usia 16 sampai 18 tahun, maksimal 12 jam per week-nya selama masa studi. Kemudian kalau selama liburan 30 jam per week ya. Kalau untuk yang dewasa 18 sampai 50 tahun itu mulai dari 30 jam per week selama masa studi atau 40 jam per week selama masa liburan. Nah, buat orang tua yang menjadi vocational student, nah ini kalau misalnya punya anak yang masih di bawah 18 tahun, boyong semuanya aja ke sana supaya mereka bisa mendapatkan studi gratis. Mereka, anak-anak adalah aset masa depan kita. Mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik di dunia. Jadi inilah kesempatan buat Bapak Ibu untuk memboyong mereka ke sana. Nah, yang terakhir itu adalah peluang menjadi permanent resident. Rata-rata student itu tidak ingin tinggal hanya 1, 2, 3 tahun aja. Mereka tentu akan lebih tertarik tinggal lebih lama di sana. Nah, strateginya bagaimana? 3 tahun high school, 3 tahun vocational, lanjutkan tambah lagi 2 tahun. 2 tahun ini bagaimana tambahannya? Bisa melanjutkan dengan program studi, artinya bisa menggunakan visa student. Ya, baik itu untuk S1 atau S2 dan S3. Atau bisa melalui program kerja. Nah, program kerja ini mau tidak mau Bapak Ibu harus mendapatkan job sponsor letter dari perusahaan tempat kerja Bapak Ibu. Ini makanya penting untuk menunjukkan performance kerja yang bagus. Selama magang, selama bekerja part-time, tunjukkan performance kerja yang bagus kepada perusahaan. Sehingga mereka dengan mudah memberikan job sponsor letter menjelang studi Bapak itu selesai di sana. Supaya apa? Bisa mendapatkan working visa di sana. Maka kalau sudah genap, sudah mencapai 5 tahun tinggal di sana, baru bisa apply permanent resident. Kalau sudah menjadi permanent resident, maka punya hak untuk tinggal di sana 5 tahun. Ya, jadi syarat untuk menjadi permanent resident minimal 5 tahun tinggal di sana, dan ketika sudah mendapatkan permanent resident visa, durasinya sama 5 tahun.
tidak menghilangkan kewarganegaraan, tapi bebas keluar masuk negara tersebut. Ya, sama punya hak yang sama seperti Finnish citizens, baik itu dari segi kesehatan, kemudian pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini, dan selanjutnya kita akan lanjutkan presentasi dari Ana. Oke. Next we can continue to the next agenda, which is maybe a life experience, maybe study experience by Ana. Ana is one of the students from Vietnam. Okay, can you please introduce yourself, and also can you share your life and study work experience during living in Finland? Okay, time for you, Ana. Thank you. Yes, so hi everyone. My name is Anna, and I'm originally from the south of Vietnam, so Ho Chi Minh City. That's my birthplace. So I went to Finland in year 2021 to study with Finance Future, and I was in Manta High School. So I'm on the high school side of the program. And so I studied, of course, fully in Finnish, and I graduated after 3 years. So I graduated last spring 2024, after which I applied and got into Aalto University. And currently I'm still studying in Finnish and studying business administration as my field of study in Aalto here in Helsinki, the capital of Finland. So that's quickly about my background. I just unmuted. Okay. It is quite interesting to hear your interest in studying in Finland, Anna. And would you please tell us about when you decided to join Finance Future? What made you interested in joining this program actually at that time? Yes, for me, it's mainly because I've always wanted to go abroad to study in just a country abroad since I was very, very young. So the moment that I heard about this program, it was the first ever year of the program. But nevertheless, after I searched up the information about Finland, I saw this is like the happiest country in the world. There's the best education and a very good like living quality, like life quality. Then I was like completely persuaded. So then I just agreed to go along with this. And I just thought that very simply that because I also need to study Finnish before I get to the B1 level. So the worst case scenario that can happen is I gonna know a new language for myself. So I think it's just a great opportunities and the best one that you can find if you think of like studying abroad in the first place. Okay, what do you think about the most beneficial or the benefits that you get most from this program, especially from Finance Future? I think like the best one I would say is the opportunities that I have here. So since ever I came to Finland and up until now, I still feel like there are just like continuous new opportunities offered for me during my journey here in Finland, and it feels like I'm like closer to the international, the global world here because I get access to education, I get access to a big network of entrepreneurship, a big network of business and EU as a whole. So I feel like there are many new things for me to learn, and here everything is just so globalized and so international. So I feel like here I can like have a very wide perspective of how the other countries in the world work and how other peoples internationally live. So it's just like opportunities after opportunities, and this opportunities opens the next opportunity. So I think it's the biggest benefit about this program. Okay, that's very interesting. Okay, Anna, I just want to make sure whether it is true or not that students who graduate from high school, from vocational, they deserve free education at university, for example, for bachelor's degree or maybe master's degree and until doctoral degree. Is it true or not?
Yes, it is absolutely true. And Mm, I myself, I am I would say, the living examples in a mm, way, because I'm studying in Finnish, and it is mm, promised that all studies in university, bachelor's and master's, and then mm, beyond that, mm, if they mm, are mm. in Finnish or Swedish, then it will be completely free of charge. Oke, oke ya itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada testimoni yang real ya. Jadi dia adalah student yang belajar melalui Finance Future dan dia sudah menyelesaikan high school. Kemudian dia sekarang sudah ada di university dan dia benar-benar mendapatkan free education di sana. Nah, okay, can you please share us about opportunities that students can get after completing high school or vocational schools in terms of like maybe working part-time or maybe permanent residence, or we call it permanent residence, but I don't know what do you call it in Finland. Yes. So these opportunities are very important for them because normally students, when they go to overseas or maybe Finland, the main study is not, their main intention is not only study, but also getting part-time job or maybe permanent residence. Okay, can you please share us about this one? Yes, so regarding the job opportunities, I can say that like even during the studies in high school or vocational school, then each student with the student visa, you can already work 30 hours per week maximum. And if in vocational school, if it's like let's say a work that related to study, so like let's say in an internship that is related to the studies, then there's no limit to the working hours also. So it's like if it's Mm. like a mandatory part of your studies, then it is like unlimited amount of working for the experience. So that's during the studies already, and then especially after graduations from high school and vocational school, then in university, well, there will be even more time and more freedom in terms of like the schedules to work part time. And personally, I am working part time, like two jobs at the same times, and I still have time for it. And I'm allowed to do it as long as it doesn't exceed my 30-hour permissions to work. And during summer, when it comes to summer jobs, then it can be also full time. So they don't count like a very precise number of like 30-hour or Mm. 29-hour per month, but it's just like in average. How many hours we work, as long as there's an in average, it doesn't exist 30-hour like throughout the Mm. year, 30 Mm. hour per month on average, then it is good. So it is allowed. So that is regarding the work. And for like visa, then there's many types of visas here, or resident permits here. There's A type, B type, and then Mm. permanent type and other type. But A, B, and P, so permanent, are the most frequently spoken about. And with the A type, so for example, if you are working here with a working permit or then studying in higher educations, then with the A type, and then if Mm. you collect 4 continuous year of A type visa, then you can apply for permanent visa, Oh, resident. So that's okay. the rules here in Finland. Mm. Okay, one last question from me. Is it true that some students can get free accommodation, free lunch, free laptop, free health insurance at some schools there in Finland? The things about laptops and lunch, they are for all high schools and vocational schools. Mm. So it's like a mandatory part of the Oh, education here in Finland. So okay, the okay, okay. laptop is, of course, you don't get it forever, but for the duration of Oh, your study during high school. So you can mm, use the laptop that the school provide. And after you mm, graduate, you give back the laptop, so return the laptop. And mm. here everything Oh, is digitalized. So all the study materials are online and they are provided by the school. So at least in my experience, I didn't have to pay anything extra for study mm. materials or even like Oh.
papers or pens to write. So everything is provided by the schools, and also the lunch in school is free for the students. All the schools is like that. When it comes to accommodations, then it is true that like there's only in like a limited selection of schools that they will provide that. So in my case, I received that free accommodations from the schools. However, after my year, there are not all students receive that, just like very limited amount of students. However, it is still exists, and in some school they do provide it as in terms of like a motivation for the student to come and study. Oke. Oke, jadi itu jelas ya, jawaban dari Ana itu sebetulnya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Apakah masih ada biaya lagi setelah berada di sana? Jawabannya jelas tidak ada biaya apapun. Jadi itu biaya hanya ada ketika persiapan saja. Jadi setelah berada di sana, semuanya itu benar-benar gratis. Bahkan student tadi sudah dikatakan bahwa semua student itu mendapatkan free laptop, ya. Kemudian free lunch, ya. Kalau akomodasi itu hanya beberapa student yang dapat, dan hanya beberapa sekolah yang memberikan, jadi tidak semuanya. Tapi ya memang sekali lagi benefit yang diberikan ini luar biasa banyak. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang tertulis di chat. Oh ya, batasan usia, batasannya 50 ya Pak. Tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Untuk SMA 14 sampai 18 tahun, untuk vocational 18 sampai 50 tahun. Itu jawabannya. Apakah berpeluang seorang perawat yang menjadi perawat ini? Oh iya, sangat-sangat. Aduh, ini Ibu Maria. Aduh, Bu Maria, jangan dilewatkan Ibu. Ibu nursing di sana sangat dibutuhkan. Di sana kekurangan. Ibu orang yang sangat dibutuhkan, Bu. Jadi kalau Ibu melewatkan ini sayang banget. Saya katakan sayang karena again, Ana, do you know what is the highest demand for like a job in Finland? Is it nursing, hospitality, or what? I don't think there's like a very specific comparisons between all jobs. I don't think it exists anywhere, but I just know that like at least for nursing, it is like a hot topic currently that there's a high demand for nursing in Finland. Okay. That's what I know. Okay, good, right. Ya, itu Ibu Maria dengar sendiri ya, nursing itu high top ya di sana ya, high demand. Hi Anna, what surprised you? Okay, Anna, there is a question from Grace, customer here. The question is, what surprised you the most about study and working in Finland? That's the first question. And then, how did you handle the cultural adjustment? And then, how long it takes for you to do conversation writing properly among Finnish community? Okay, yes. Can you answer? Yes, thank you for the questions. I think first, what surprised me about studying and working, for studying, I think is the amount of freedom that you get in all education levels here in Finland. So either if it's like high school where I was at, then it's like there I was given a lot of independence in how I want to study and what I want to study, and then even now in university, I also have like even more freedom to adjust my study schedule, how I want to study, when I want to come to school, when I want to do it myself individually. So it's like very personalized methods of studying here. So I have a lot of freedom and also given the authority to choose what I actually want to pursue in my studies. And when it comes to working, I think like the working culture in Finland is very healthy, I think. So like the salary and the working culture very like respect the welfare of the workers. So everything here, the working condition, I think is a lot better comparing at least to my home country in Vietnam. And I think that like the welfare specifically is very well taken care of for the employees.
And so the second question is, how do I handle the cultural adjustment? It was hard in the beginning. That's just to be honest. I don't think any experience at all when even like moving to another like Asian countries, even this that is easy at all. Just like changing the working, the living environment even in your own country is already hard. So to the completely different country is extra hard, or it was extra hard for me in the beginning. But I just realized at some point that, okay, this is what I chose, and this is what I wanted to do also, is to experience the new culture. I learned about a new culture, how people live here. So instead of like wanting everything to be like what I am used to, then I'm like, I adjust myself so that I can get used to this new environment. So I think if everyone has that mindset, or like you develop that mindset eventually, then it will be like very easy to adapt into any new culture. And in Finland here, like I think that I have like a certain way to behave and to live when I'm in Finland, comparing when I go back to Vietnam, for example, for the summer holiday. It's just like, it doesn't mean that I have to change my personality. It just means that like I have developed like ways to behave and to live, to adapt accordingly. So be adaptive and flexible and open to learn new things, to learn change. Yeah. That is a very necessary skill to develop and to prepare before coming to a new country, a new place. And the last question is how long it took for me to do conversation and write in Finnish fluently. I think that Finnish skills and all language skills in general, they develop gradually and still develop now for me. So every day I learn to write and speak and listen and read like a little better than yesterday. In the beginning, in order to, let's say, to do well at school. I think it took me like around 4 to 5 months to adjust to the speed and to the expectation, the quality expectation level of the writing language. So it took me around that 4 to 5 months to be able to adjust. But it does need require 200% of effort of work from an international students like me and like us coming to a new country and study with the locals peoples. Then it does require like hard work in the beginning, but through times it gets easier and easier, and Finnish itself, the language itself, get a lot easier the more you study the language. So yes, I hope that Okay. answer So, all. yeah. Yes, right. So it is easy, right, to find part-time job, yeah, as a vocational student, right? As long as they can speak Finnish. Absolutely. Yes. So it is the answer from Mr. Mr. Turbin. Mr. Turbin is actually his son actually has joined Germany program, but he left this program for Finland. Thank you, Pak Turbin. Okay, next. Blok account berapa? Kalau blok account itu sejumlah uang yang di rekening tadi. Bu siapa tadi Bu, yang menanya? Oh ya, yang Bapak Ibu yang menanya tentang blok account berapa, nanti bisa di WA saya ya. Tanya blok account berapa, nanti akan saya kirimkan ininya, file PPT saya ini nanti saya kirimkan. Siapapun nanti saya kirimkan PPT ini. Biar nanti lebih dapat informasi yang detail. Jumlahnya karena berbeda ya, tergantung siapa yang ikut ya. Mulai dari 9.600 euro, 7.320 euro untuk istri, anak pertama, anak yang kedua itu 5.000 sekian euro. Terus, how about single mother can bring along two kids to Finland for vocational school? Ya boleh, nggak apa-apa, asalkan masih di bawah 18 tahun, ibu boleh membawa anaknya. Boleh di sana, dan mereka semuanya dapat studi gratis, Ibu ya. Terus, is there any minimum age for kids to start their education? Is there any minimum age for kids to start education there?
I mean, for kids, they will start like when they grow. It's just like in your home country. Like if they are like 6 years old and they are put into Oh, like preliminary schools, and then kindergarten. yeah, in kindergarten, and then up. So it And doesn't it mean is that free, like right? It is free from kindergarten. in Finnish, yes. Yes, oh. Oke. Jadi gratisnya bukan hanya dari SD, Bu. Ibu ini enaknya itu, Bu, ya. Program ini tuh makanya beda banget. Gratis dari TK sampai S3, coba bayangkan. Oh, waktunya mau habis ya? Oke, gini, ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena waktunya ini sangat dibatasi. Saya sangat menghargai sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang ada yang disampaikan sore ini, tapi mohon maaf sekali waktunya tidak mencukupi karena ada batasan. Kebetulan memang ada pertemuan lagi setelah ini. Jadi kalau misalnya masih menyisakan pertanyaan, mohon di WA saya ya. Dari undangan yang kemarin saya kirimkan itu bisa di WA ke saya. Itu nomor nomor kantor kita, tapi saya yang handle untuk nomor itu. Mohon maaf sekali. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau datang ke kantor, tentu dengan senang hati kami welcome dan kami senang hati untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu di kantor kami. Tapi kalau misalnya tidak sempat, ya Bapak Ibu boleh menanyakan pertanyaan yang ada di sini ke WA saya. Dengan senang hati saya akan balas, dan mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu bisa join kami segera. Mumpung program ini masih ada, karena kita tidak pernah tahu program ini akan berjalan sampai kapanpun ya. Semua tentu tergantung dari pemerintah Finland. Nah, makanya kita berharap semoga Bapak Ibu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata gitu. Oke, thank you very much Anna for being a guest speaker, and I believe that your life experience, study experience will be very useful for our attendance today. Thank you very much. And terima Yes. kasih, thank you very much semuanya Bapak Ibu yang hadir di acara webinar kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kantor atau mungkin di pertemuan berikutnya. Oke, selamat Yes. sore dan sampai bertemu kembali. Terima kasih. Thank you very much for having me here Yeah, you're today. welcome, Ana. Bye-bye. Terima Bye-bye, kasih. everyone. Ya, Bye-bye. Oke, you bisa bahasa Indonesia ya? You speak Indonesian, Ana. I have been to Indonesia and I Oh learned some yeah. phrases. Oh, how long? How long have you been to Indonesia? It was actually during my time filming the Amazing Race TV show. So I went Oh, there to race technically and to film the show. So it was a short period, but I do learn some hmm. phrases. It was very nice country. Okay. Yes, yes, yes. I wish I could meet you next time in Finland. Hopefully. Yes, welcome to Finland. And we say Okay. tervetuloa Suomeen. That's how it sounds in Finnish. So welcome to Okay. Finland. Thank you, Anna. Bye bye. Thank you. Bye bye. Yeah.